Dulu kemana? Dulu kemana? Kok bingung saya? Baru nanya sekarang. Pak Wakil ini dulu hanya wakil. Kok heran saya? Kenapa sekarang kok jadi wakil lagi ya? Kalau ingin punya cita-cita ingin memperbaharui, membangun Sampang, jadi bupati dong. Sampang ini di pemerintahan kita berdua sayang. Terima kasih. Dalam rangka peningkatan layanan masyarakat di sektor kesehatan. Pada debat pertama Bapak menyampaikan bahwa salah satu misi yaitu akan membangun klinik di tingkat kecamatan, klinik swasta maksudnya. Apa korelasinya klinik swasta dengan APBD dan bagaimana kebijakan Bapak untuk bisa mengintervensi klinik swasta tersebut? Karena saya melihat kalau swastanisasi dilakukan di sektor kesehatan, maka bagaimana dengan nasib 22 puskesmas yang ada di Kabupaten Sampang? Apakah akan dimatikan? Pertanyaannya sekali lagi Bapak, apa korelasinya klinik swasta dengan APBD dan bagaimana kebijakan Bapak untuk bisa mengintervensi klinik swasta tersebut? Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Ya. Baik, silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 2 menit 30 detik dihitung sejak Anda mulai berbicara, silakan. Baik, klinik swasta dengan APBD kaitannya memang ada dan erat. Kenapa saya bilang erat? Karena keberadaan klinik swasta yang kemudian dengan berbagai macam pola Bapak, ada KSO, ada BOO, ada BOT, tergantung pada kepentingannya nanti, itu kemudian bisa menurunkan kebutuhan belanja daerah. Satu. Yang kedua, menurunkan kebutuhan untuk pembangunan rumah sakit baru pada angka ratusan miliar. Kenapa? Karena tingkat rumah sakit Sampang Muhammad Zain yang hari ini dikeluhkan overload, itu bisa terdistribusi ke swasta yang ada di kecamatan-kecamatan, kepada rumah sakit Ketapang yang ada di Ketapang, sehingga tidak menumpuk di Sampang. Lalu uangnya diapakan? Kalaupun harus pinjam, uangnya itu paling tidak itu dibuat memperbaiki jalannya teman-teman yang ada di Birem yang sebagainya kemarin itu. Kalaupun harus pinjam memperbaiki air, bagaimana Karangpenang punya air. Kalaupun harus kita spending uang negara, kita kemudian bisa menyelesaikan infrastruktur lain yang ada di daerah. Lalu kemudian bagaimana mengintervensi swasta? Bapak, saya ulangi lagi, ada banyak pola. Kalau kita tidak mau swastanisasi penuh, bisa dengan privatisasi terbatas. Itu misalnya rumah sakit Ketapang, kita kerjasamakan dengan sesama Blood. Manajemennya dihandle oleh Blood yang baik. Kemudian dia dikelola dengan baik sambil lalu transfer of knowledge atau bahasa Maduranya ilmunya ditularkan melalui melihat. Sehingga kemudian ilmu yang ada di Dr. Sutomo ini kemudian disalurkan ke Sampang melalui tenaga medis yang bekerja di Sampang, manajemennya dan seterusnya. Apakah bisa? Saya pikir kenapa kita tidak coba dulu sebelum keburu bilang tidak. Itu yang pertama. Apakah bisa diintervensi? Bisa. Kita bupati itu punya banyak hal untuk mengintervensi pada swasta agar patuh. Kalau memang tidak bisa gratis, biar masyarakat yang menentukan. Tapi saya yakin bisa gratis. Dan bupati itu punya hak untuk mencabut izin Bapak selama itu tidak diteruskan. Waktu habis, ya terima kasih. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 menanggapi jawaban. Waktu 1 menit 30 detik dihitung sejak Anda mulai berbicara, silahkan. Baik, Bapak mau melakukan swastanisasi, bisa mengintervensi. Saya pelaku usaha Pak, background saya pelaku usaha, pengusaha. Saya tidak pernah ada intervensi dari pemerintah Pak. Karena perusahaan itu adalah profit oriented. Cuma berpikir bagaimana mendapat keuntungan. Tidak yang lain Pak. Kalau Bapak tadi bicara masalah bagaimana tentang sistem manajemen memakai sistem rumah sakit Siloam. Saya mendingan Pak. Saya mencari orang-orang yang pintar mengelola sistem manajemen rumah sakit. Dibawa ke Sampang. Alhamdulillah rumah sakit Sen
pelayanan baik. Termasuk mendapat keuntungan juga yang banyak. Bukan tidak serta-merta kita harus KSO dengan swasta. Kapan Pak kita ini mau KSO dengan swasta? Apakah masyarakat kita akan dibiarkan terbengkalai menunggu swasta masuk? Saya sepaham Pak. Saya sepakat dengan bagaimana kita melakukan sepakat dan sepaham untuk melakukan menarik investor. Tapi tentunya kalau investor itu merugikan masyarakat, tentu kita tidak mau. Apalagi mau matikan puskesmas kita yang ada 22 di Kabupaten Sampang. Yang kita akan lakukan adalah bagaimana kita memberikan SDM yang baik di puskesmas kita dan melakukan pengadaan alat yang canggih di puskesmas kita, berikut rumah sakit kita, termasuk rumah sakit Ketapang. Itu yang kita akan likakan, bukan kita serahkan kepada swasta Pak. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 menjawab tanggapan. Waktu 2 menit dihitung sejak Anda mulai berbicara, silahkan. Iya, terima kasih. Saya harus menerangkan PPP itu dengan satu persatu berarti. Bullet on transfer itu Bapak, swasta membangun. Kemudian dari swasta membangun dioperasikan oleh swasta dengan beberapa jangka waktu tertentu. Dan dari jangka waktu tertentu kemudian itu diserahkan kepada pemerintah. Hotel banyak yang seperti itu Pak oleh BUMN. Jalan yang ada kita lewati, jalan tol yang kita banggakan juga sama seperti itu. Sehingga Bapak ada banyak sekali skema, kita jangan anti dengan swasta. Ada banyak sekali skema swasta bisa kemudian berperan di Sampang. Nanti ada peran DPRD untuk mengawasi. Tinggal diajukan, kalau DPRD bilang ini tidak mendukung rakyat, jangan dikasih izin. Kalau ini tidak gratis, jangan dikasih izin. Tidak semua investor itu kemudian ingin merugikan. Saya yakin banyak yang sebenarnya tidak ingin merugikan. Kalau cari untung iya, tapi untung itu win-win solution, kerjasama yang sama-sama menguntungkan. Kenapa kita harus ngotot puskesmas itu dimampukan, sedangkan anggarannya tidak ada? Apakah kita harus tunggu orang desa itu mati dulu, baru kemudian 5-10 tahun lagi ketika punya duit, baru kita bangun rumah sakit atau puskesmas yang besar di kecamatan? Tentunya itu kan terlambat sudah Pak. Apakah kita harus menunggu kemudian ada dana Sampang besar? Kan tidak mungkin. Karena kenapa? Karena Bapak menginginkan duitnya, uangnya itu ada di rumah sakit terpadu. Sehingga uang untuk puskesmas di kecamatan itu kemudian tersedot untuk pembayaran itu Bapak. Terima kasih. Ya, baik, waktu habis. Dan selanjutnya pemirsa juga hadirin adalah kesempatan, mohon maaf, tolong kerjasamanya. Baik, tolong tenang Bapak Ibu. Terima kasih atas kerjasama yang sangat baik. Dan selanjutnya kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu 1 menit 30 detik dihitung saat Anda mulai berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Angka kemiskinan di Kabupaten Sampang tahun 2023 mencapai 21,76%. Angka tersebut mengalami kenaikan 2019, di mana angka kemiskinan sebesar 20,71% mengalami kenaikan sebesar 1,05%. Artinya, dalam 5 tahun terakhir, pemerintah Sampang tidak mampu menurunkan angka kemiskinan. Saat ini Indonesia termasuk kabupaten sedang mendapatkan bonus demografi. Menurut Anda, sejauh mana peluang bonus demografi ini dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Sampang? Baik. Sebentar Bapak, masih ada waktu? Sebentar. Masih ada waktu? Ya, cukup. Baik, dan silakan untuk pasangan calon nomor urut 2 menjawab. Waktu 2 menit 30 detik dimulai atau dihitung sejak Anda mulai berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Saya jadi ingat masa lalu. Kalau ditanya mantan wakil saya itu sampai dengan suami istri, Bapak di situ ada tilalatnya ya.
Karena dia tahu, ya kan? Jadi lucu. Sementara, saya kasih tahu dulu ya. Sementara Kasatgas Penurunan Kemiskinan itu adalah wakil bupati. Biar paham. Dulu kemana? Dulu kemana? Kok bingung saya? Baru nanya sekarang. Ya. Penurunan kemiskinan ini kita berdua. Kasatgasnya sampean termasuk penurunan stunting. Jadi saya agak lucu. Sementara selama 5 tahun Bapak tidak pernah memberi masukan ke saya kok. Konsepnya apa untuk melakukan penurunan kemiskinan di Kabupaten Sampang? Tidak pernah. Umpamanya, oh ini, tolong Pak, ini program ini, itu bisa menurunkan kemiskinan. Saya bekerja sendiri. Heran. Tapi gak apa-apa, saya coba jawab deh. Saya coba jawab, karena memang tugas kami berdua dulu. Saya jawab. Untuk menurunkan kemiskinan tentunya, kita banyak intervensi program kepada masyarakat, termasuk kepada pelaku yang tadi kata Bapak, pelaku UMKM, ya UMKM, kita memberikan alat, memberikan pelatihan supaya bisa mereka menjadi masyarakat yang produktif, bukan menjadi masyarakat yang cuma bisa minta, tidak menjadi masyarakat yang konsumtif. Tapi bagaimana kita menjadikan masyarakat yang produktif? Kita bangun alun-alun, kita ajak masyarakat semuanya supaya mereka bisa berjualan, kita bebaskan, kita tanpa pungut biaya, semuanya gratis. Yang penting tujuannya adalah peningkatan perekonomian untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sampang. Ya, selain itu juga kita sama-sama sadar kita berdua di tahun 2020 bulan 6 kita kena pandemi, lupa. Kalau kita kena pandemi sampai tahun 2022, pandeminya masif. Anggaran kita tidak boleh untuk melakukan intervensi yang lain. Tapi bagaimana penanganan COVID-19 yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Sampang. Itu sehingga kemiskinan naik. Tinggal Bapak bagaimana dulu. Waktu kan? habis, terima kasih. Dan selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 menanggapi. Waktu 1 menit 30 detik dihitung sejak Anda mulai berbicara, silahkan. Baik, baik, terima kasih. Ini debat yang sangat luar biasa, di mana paslon nomor urut 2 itu adalah dulu itu adalah bupati saya. Kita sama-sama bekerja 5 tahun lamanya, tapi yang namanya wakil bupati itu tidak punya kewenangan dan kebijakan. Tetapi tadi disentil penurunan stunting, yang menjadi ketua penurunan stunting adalah saya. Tetapi untuk penurunan kemiskinan yang selama 5 tahun ini tidak bisa menekan atau menurunkan angka kemiskinan, berarti selama 5 tahun ini belum sukses. Oleh karena itu, saya yakin dengan calon Bupati Kemama ini yang mempunyai niat tulus untuk membangun Kabupaten Sampang yang kita cintai, sama-sama disatukan dengan tekad untuk membangun Sampang ke depan. Kami lebih yakin dan doa restunya kepada seluruh masyarakat Sampang untuk kemenangan mandat. Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 menjawab tanggapan. Waktu 2 menit dihitung sejak Anda mulai berbicara, silahkan. Baik, terima kasih. Saya berpikir Pak Wakil ini dulu hanya wakil. Kok heran saya. Kenapa sekarang kok jadi wakil lagi ya? Kalau ingin punya cita-cita ingin memperbaharui, membangun Sampang, jadi bupati dong. Daftar jadi bupati. Mohon maaf ya. Jadi Kasatgas Penurunan Kemiskinan, kemiskinan itu wakil bupati. Beri masukan, tidak pernah beri masukan. Tapi akhirnya saya tetap bekerja. Tadi disampaikan bahwa Sampang ini di pemerintahan kita berdua sayang.
Ya. Dulu kita kena pandemi sayang. Mau seperti apa? Banyak anggaran kita direfocusing sayang. Paham kan? Kan tahu sampean kan? Ya, berarti kalau mengangguk berarti mengiyakan. Kita tidak bisa apa-apa. Seluruhnya cuma bagaimana anggaran kita diintervensi untuk penanganan COVID-19. Malah waktu itu saya perputaran keuangan di Sampang, saya tidak ingin keluar di Sampang. Sampai pengadaan masker pun wajib dikerjakan oleh masyarakat Kabupaten Sampang. Oleh UMKM masyarakat Kabupaten Sampang. Sehingga perputaran uang tetap berada di Kabupaten Sampang. Saya Sampang tidak ingin terpuruk. Saya Sampang tidak ingin terpelosok. Minimal bagaimana kita mempertahankan perekonomian di sana tetap berkembang dan baik. Terima kasih. Dan saya yakini program-program yang ada merupakan suatu stimulus pelecut untuk mengurangi dan menekan angka kemiskinan yang ada di Sampang. Waktu habis, terima kasih Bapak